Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda fans Cut Sifa Hana Salsabila. Seperti biasanya malam seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Cut Sifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya Bun. Spesial untuk video malam hari ini, Pak Agus ingin bercerita tentang sebuah judul Fanbase Bermuka 2 Part 1. Dikarenakan panjangnya cerita, jadi saya bagi menjadi 2. Akibat kasus ini, bahkan akun Ziva Official Fanbase tutup akun. Untuk mempermudah memahami cerita ini, saya mulai dari awal. Jadi pagi tadi, tepatnya jam 9:48, Pak Agus mendapatkan sebuah kiriman postingan di Instagram. Akunnya itu Dayang Haters. Mohon maaf, ini untuk akunnya tetap seperti biasa. Yang lapor ke saya selalu saya lindungi siapa orangnya. Tapi yang saya lakukan selalu menyelidiki siapa yang mengirimi saya. Saya cek backgroundnya dan lain sebagainya. Terus terang, saya sedikit terkejut saat mengetahui siapa yang mengirimi saya pesan tersebut. Ternyata dari tanggal 22 Juni 2025 saya mencari ID tersebut. Wah, langsung curiga, ada apa ini? Ini pasti berita besar ini. Langsung saya datang ke postingannya Dayang Haters. Isinya Masya Allah, percakapan dari salah satu, lebih dari satu, beberapa fanbase Siva yang sedang menjelek-jelekkan Cut Sifa. Tapi di sini saya tidak menelan mentah-mentah setiap data yang masuk ke saya. Saya tabayun dulu seperti biasa, dikarenakan kebetulan salah satu yang ada dalam percakapan itu teman saya kenal. Dan alhamdulillah beliau mau menjawab pertanyaan saya. Pagi tadi saya tanya, Assalamualaikum Bun, apakah benar ini Bunda yang ngobrol di postingan ini? Saya DM jam 10:06. Dijawab jam 11. Jadi agak lama nunggu. Pertama jawaban beliau istighfar, ya Allah, nyebut, Pak, pripun niki, padahal itu sudah lama banget, jauh sebelum sinetron Cinta di Ujung Sajadah booming. Terus beliau datang ke sana, datang ke postingan tersebut, membaca lagi kolom komentarnya. Aduh, astaga. Saya juga meluncur ke sana untuk membaca kolom komentarnya. Saat itu masih baru ada 2 postingan, part 1 dan part 2. Jadi yang komen baru ada sekitar 8 komen saja. Waduh, kalau Ojan dikuliti tentang masa lalunya pada marah-marah. Katanya siapa yang gak punya aib, setiap orang pasti punya. Yang penting dia mau berubah jadi lebih baik lagi.
Di sini saya coba perhatikan siapa saja yang komen di sana. Ini jauh lebih mengejutkan. Ternyata ID-ID yang belum saya temukan pada saat tanggal 22 Juni semuanya muncul di sini. Dalam benak saya, yang pertama kali masuk adalah apakah ini akibat postingan kemarin? Apakah ini aksi balas dendam? Saya tidak menemukan jawabannya, tapi dari komenan-komenan dan juga yang mengirimi saya, asumsi saya, ini hanya sekedar asumsi saya, ini aksi balas dendam. Karena percakapan mereka yang kemarin itu viral di Facebook. Dan di momen itu, laporan ke tempat saya bermunculan bersama-sama. Bagaimana berita itu ramai di Facebook. Belum selesai saya membacanya, saya kembali lagi dikabarkan kalau akun fanbase Ziva Official itu dihapus. Pada saat siang itu jam 14:26 hilang akunnya. Tapi setelah itu muncul lagi dengan surat permohonan maaf. Itu sudah sore jam 15:45. Jadi tepatnya beliau posting jam 15:40. Saya bacakan ya Mom ya. Assalamualaikum Kak, sebelumnya maaf karena sudah membuat kegaduhan yang sangat tidak terduga ini. Untuk semua kata-kata, ucapan sumpah serapah yang tidak pantas itu, saya pribadi dan grup minta maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Kita tidak tahu jika ternyata ada penyusup di grup itu. Dan soal menjelek-jelekkan Kak Syifa, itu di luar sepengetahuan saya mewakili admin. Saya tidak akan melakukan pembelaan bagaimana karena saya mengaku salah dan sangat salah. Karena tidak mungkin saya bisa memantau 24 jam grup. Sedangkan grup sendiri adminnya tidak cuma saya. Dan untuk kalimat-kalimat yang tidak senonoh, saya pribadi dan juga grup juga memohon maaf sangat. Terus tangan ditapuk kayak gitu. Itu pesan terakhir dari admin Ziva Official Fanbase. Selanjutnya kita menuju ke data-data. Percakapannya seperti apa sih kok ramai sekali. Tapi sayang sekali, alhamdulillah malam ini malam Jumat hanya sampai di sini dulu part 1-nya. Kita sambung ke part 2 mungkin besok pagi ya Mom ya. Mungkin itu dulu. Semua informasi akan saya sertakan data-datanya. Mungkin yang bisa saya informasikan secara singkat dan cepat hanya postingannya Ziva Official Fanbase. Oke bunda-bunda, kita aku selesai rekaman sampai jam 19:32 Kamis 26 Juni 2025. Video ini merupakan data-data dari apa yang saya sampaikan tadi. Data-datanya ada 2 di Facebook dan juga di Instagram. Oke, ini akunnya Ziva Official Fanbase. Postingan terakhirnya 4 jam yang lalu, surat permohonan maaf yang tadi.
Terus ini juga 4 jam yang lalu. Semua berita fakta ya menyata ya Mam ya. Lanjut kita di Facebook. Nah di Facebook ini grupnya namanya Cinta di Ujung Sajadah. Sorry tak hilangi suaranya, kita mulai dari atas. Cinta di Ujung Sajadah New SCTV. Bunda-bunda bisa meluncur ke sana nek punya Facebook. Oke. Lanjut turun. Sorry. Lagu ini tak hilang ya Mam ya. Oke ini. Mulai ini 8 jam yang lalu. Nek saiki jam 19 dipotong 8 mungkin jam 2-an. Kelakuan Siva Biro Halu, astagfirullah, malu banget bacanya. Terus apa lagi? Beda ini. Ini beda. Terus ini buat yang nggak percaya dan sampai nuduh aku bikin fitnah, baca ya akun IG sipernya aja udah klarifikasi. Iki postingannya Bun soko Mbak Rita Juwita. Siva official fanbase tutup. Lanjut ono neh akeh. Lanjut isi ono aki kok. Alah. Ora alah deh. Oke. Di Ngapura harus selesai. Sorry. Ibu, Bu Anda. Oke, terakhir ini yang postingan 3 hari yang lalu di lokasi yang sama. Banyak yang nggak setuju diganti captionnya. Tapi bunda-bunda masih bisa ngecek isi percakapan yang ada di sini. Oke ya Mom ya. Oke. Di Ngapura harus sampai di sini dulu pas yasinan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok pagi.